Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami telah membuat tugas pengertian teknik riset informasi dengan dosen pengampu Khairul Hadi Eskom Mkom. Di sini lambang kampus dan disusun oleh Muhammad Rafiq Handalah dan Dian Bayu Refki. Prodi kami, Prodi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, tahun ajaran 2023-2024. Nah, masuk di halaman 2. Di sini ada beberapa masalah secara potium. The Bits of Variation Research Society 1970. Riset informasi adalah penerapan metode-metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang timbul pada waktu dilaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem-sistem besar berupa manusia, mesin-mesin, bahan-bahan uang di dalam bidang industri. Ya, di sini ada beberapa teori. Ada pada tahun 1970, 1987. Tapi di sini hanya teori-teori aja ya. Kita langsung skip pada pembahasannya. Manajemen sains. Manajemen C merupakan perumusan dan manipulasi sebuah model. Pendekatan ini berhubung dengan model-model logika matematika yang digunakan untuk mempelajari aspek-aspek problem itu masalah yang dapat ditangani secara kuantitatif. Pengguna model-model tersebut didasarkan pada sebuah sikap ilmiah terhadap fenomena manajemen dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Observasi dan pengamatan. Itu kita akan lakukan observasi dan pengamatan kepada masalah. 2. Perumusan model. Kita akan membuat model-modelnya dari masalah itu. Pengujian model yang bersangkutan. Maka kita uji model yang kita bikin itu dengan masalah yang bersangkutan. Penerapan. Maka kita akan melakukan penerapan. Ya, kita lanjut. Masuk pada halaman ini. Tahap penerapannya aja. Analisis kuantitatif. Tahap atau langkah-langkah dalam penerapan teknik analisis kuantitatif adalah sebagai berikut. Perumusan masalah. Di dalam tahapan perumusan masalah ini, pihak manajemen harus menentukan variabel-variabel mana yang berupa decision variable, variabel independent, variabel dependent, variabel intervening, batas-batasannya secara sasaran-sasaran. 2. Konstruksi model. Pada tahap manajemen perlu menentukan waktu kapan model atau digunakan data input, output, elemen-elemen statis dan dinamis. Hubungan-hubungan ilmu pasti antar elemen. 3. Perbaikan analisis. Tahap ini pihak manajemen perlu memilih metode-metode pemecahan lain. Analisis sensitivitas, perubahan model dan model yang realistik. 4. Implementasi dan penambahan.
Pada tahap ini, manajemen perlu mengidentifikasi dari sejak awal pelaksanaan proyek orang yang berkepentingan, stakeholders, pendampingan dan penyusunan keadaan yang berubah. Di sini perkembangan riset. Itu perkembangan riset. Operasi riset. Operasi muncul saat berlangsungnya Perang Kedua. Ini operasi riset muncul saat adanya Perang Kedua pada tahun lalu. Ketika sekelompok pakar yang bertugas untuk memecahkan masalah mencapai hasil yang optimal bagi operasi militer tentara Angkatan Udara Inggris. Masalah yang dihadapi para pakar kala itu adalah bagaimana mengalokasi sumber daya yang langka dan terbatas untuk melaksanakan berbagai problem operasi militer. Riset informasi juga dikembangkan dengan pesat dan banyak memberikan kontribusi kepada para decision maker atau pengambil keputusan. George Gatis 1947 mengembangkan metode simplex dan Marketius untuk memecahkan masalah dalam program Linear sebagai salah satu teknik riset informasi. Kemudian disempurnakan pada tahun 1950 dengan memunculkan beberapa peralatan standar riset informasi seperti program linear, program dinamis, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan. Maka pada tahun 1957 itu sudah dikembangkan lalu dimunculkan beberapa peralatan standar untuk program linear, program dinamis, teori antrian, dan teori pengendalian persediaan. Ya, F di sini manfaat operasi riset. Jadi manfaat operasi riset itu berguna bagi decision maker dan menghadapi masalah-masalah pengalokasian sumber-sumbernya yang langka dan terbatas. Kemudian mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan berbagai macam operasi kegiatan dalam sebuah organisasi yang baik bersifat profit maupun profit. Ya, mungkin hanya ini yang saya bisa jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.